Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat ancaman penembakan oleh warganet saat melakukan live di platform TikTok. Terkait dengan hal ini, tim pemenangan nasional Anies Caimin atau Timnas Amin pun mendesak kepolisian untuk mengusut dan menindak pihak yang mengancam tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan pada Jumat 12 Januari 2024. Ia pun meminta kepada pihak kepolisian melakukan investigasi dan penegakan hukum. Timnas Amin meminta tim Satuan Tugas atau Satgas Pengawalan Capres yang sudah dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan Anies diminta tetap bersikap humanis ketika ex-gubernur DKI Jakarta itu bertemu dengan rakyat. Atas peristiwa ini, tim hukum dari Timnas Amin pun telah melaporkannya ke kepolisian. Mereka berharap kepolisian dapat mengusut ancaman pembunuhan yang berbahaya bagi pemilihan umum 2024. Diketahui bahwa sebuah akun X mengunggah tangkapan layar yang memperlihatkan komentar di platform TikTok dengan komentar ancaman. Komentar bernada ancaman yang ingin menembak Anies itu dituliskan oleh akun @rivanariansyah. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapatkan pesan ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan itu disampaikan melalui kolom komentar platform TikTok, kemudian diunggah dalam akun media sosial X. Dilansir dari Kompas.com, pesan tersebut menuliskan pertanyaan soal hukuman jika menembak kepala Anies. Merespon ancaman tersebut, tim pemenangan nasional Anies Mohaimin atau Timnas Amin meminta Polri untuk mengusut. Timnas Amin telah melaporkan kasus tersebut terhadap pihak kepolisian. Menurut Timnas, ancaman tersebut sudah sangat membahayakan keselamatan Anies. Untuk itu, Timnas Amin meminta Polri untuk menindak tegas pihak yang mengirimkan pesan ancaman. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, pada Jumat 12 Januari 2024. Selain meminta Polri mengusut kasus, Timnas Amin juga menginginkan agar tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan KPU untuk waspada. Meski demikian, tim pengamanan Anies diminta tetap bersikap humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kerap dikaitkan dengan sosok yang emosional. Hal itu terjadi karena Prabowo kerap melontarkan pernyataan yang dinilai emosional. Atas hal itu, Prabowo menegaskan bahwa dirinya memiliki latar belakang sebagai prajurit TNI, sehingga mempengaruhi cara bertuturnya selama ini. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Kepulauan Bangka Belitung Kamis 11 Januari 2024. Prabowo mengatakan sebagai prajurit TNI dirinya bertutur kata menggunakan bahasa yang apa adanya, tidak menggunakan bahasa yang dipakai elit maupun pengamat. Ia kemudian kembali menyinggung kata omon-omon seperti yang dilontarkannya kepada Anies Baswedan saat debat. Di hadapan ribuan masyarakat, Prabowo menyinggung sebuah peribahasa tentang perbuatan baik yang tidak dibalas setimpal. Meski begitu, Prabowo mengaku tidak ingin ambil pusing dengan sindiran dan olok-olok yang dialamatkan kepadanya. Prabowo mengatakan dirinya hanya akan menyerahkan kepada rakyat. Saya ini mantan serdadu, bahasa saya apa adanya. Jangan bahasa-bahasa elit, bahasa-bahasa pengamat-pengamat, beginilah, begitulah, beginilah, begitulah. Teori aja, omon-omon kosong. Ada kawan saya mengatakan memang benar kadang-kadang pepatah nenek moyang kita banyak benarnya. Hati-hati, dalamnya laut bisa kita ukur. Dalam hatinya seorang belum tentu bisa kita ukur. Ada juga nasihat nenek moyang kita. Hati-hati. Kadang-kadang air susu dibalas dengan air tuba. Tapi ya, kadang-kadang saya harus sabar. Saya cukup mengurut dada saja. Ya. Biarlah rakyat dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjawab, saudara-saudara.
ada juga nasihat nenek moyang kita. Hati-hati. Kadang-kadang air susu dibalas dengan air tuba. Tapi ya kadang-kadang saya harus sabar. Saya cukup mengurut dada saja. Ya. Capres 02 Prabowo Subianto berbicara soal kesetiaan yang ia kaitkan dengan peribahasa. Menurutnya, peribahasa air susu dibalas dengan air tuba benar adanya. Prabowo juga mengutip peribahasa lainnya soal sifat manusia usai diberi kebaikan. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto saat menghadiri konsolidasi relawan Prabowo Gibran di Gor Sahabudin, Bangka Belitung pada Kamis 11 Januari. Awalnya Prabowo Subianto mengatakan bahwa pepatah nenek moyang memang banyak benarnya seperti air susu dibalas dengan air tuba. Ia juga mengungkit peribahasa mengenai orang yang diberi kebaikan tetapi malah dibalas dengan kedengkian. Menhan itu meminta agar semua orang berhati-hati dengan orang seperti itu. Lebih lanjut, ia menyinggung anjing yang setia kepada majikannya jika diberi makanan. Meski begitu, Prabowo mengaku tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Jika nantinya akan ada fitnah atau ejekan, Prabowo menyebut dijogetin aja. Prabowo tidak menyebutkan secara rinci siapa sosok yang ia maksud. Namun sejumlah pihak menilai sosok yang dimaksud Prabowo Subianto itu adalah Anies Baswedan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat ancaman penembakan oleh warganet saat melakukan live di platform TikTok. Terkait dengan hal ini, tim pemenangan nasional Anies Caimin atau Timnas Amin pun mendesak kepolisian untuk mengusut dan menindak pihak yang mengancam tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan pada Jumat 12 Januari 2024. Ia pun meminta kepada pihak kepolisian melakukan investigasi dan penegakan hukum. Timnas Amin meminta tim Satuan Tugas atau Satgas Pengawalan Capres yang sudah dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan Anies diminta tetap bersikap humanis ketika ex-gubernur DKI Jakarta itu bertemu dengan rakyat. Atas peristiwa ini, tim hukum dari Timnas Amin pun telah melaporkannya ke kepolisian. Mereka berharap kepolisian dapat mengusut ancaman pembunuhan yang berbahaya bagi pemilihan umum 2024. Diketahui bahwa sebuah akun X mengunggah tangkapan layar yang memperlihatkan komentar di platform TikTok dengan komentar ancaman. Komentar bernada ancaman yang ingin menembak Anies itu dituliskan oleh akun @rivanariansyah. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapatkan pesan ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan itu disampaikan melalui kolom komentar platform TikTok, kemudian diunggah dalam akun media sosial X. Dilansir dari Kompas.com, pesan tersebut menuliskan pertanyaan soal hukuman jika menembak kepala Anies. Merespon ancaman tersebut, tim pemenangan nasional Anies Mohaimin atau Timnas Amin meminta Polri untuk mengusut. Timnas Amin telah melaporkan kasus tersebut terhadap pihak kepolisian. Menurut Timnas, ancaman tersebut sudah sangat membahayakan keselamatan Anies. Untuk itu, Timnas Amin meminta Polri untuk menindak tegas pihak yang mengirimkan pesan ancaman. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, pada Jumat 12 Januari 2024. Selain meminta Polri mengusut kasus, Timnas Amin juga menginginkan agar tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan KPU untuk waspada. Meski demikian, tim pengamanan Anies diminta tetap bersikap humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kerap dikaitkan dengan sosok yang emosional. Hal itu terjadi karena Prabowo kerap melontarkan pernyataan yang dinilai emosional. Atas hal itu, Prabowo menegaskan bahwa dirinya memiliki latar belakang sebagai prajurit TNI, sehingga mempengaruhi cara bertuturnya selama ini. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Kepulauan Bangka Belitung Kamis 11 Januari 2024. Prabowo mengatakan sebagai prajurit TNI dirinya bertutur kata menggunakan bahasa yang apa adanya, tidak menggunakan bahasa yang dipakai elit maupun pengamat. Ia kemudian kembali menyinggung kata omon-omon seperti yang dilontarkannya kepada Anies Baswedan saat debat. Di hadapan ribuan masyarakat, Prabowo menyinggung sebuah peribahasa tentang perbuatan baik yang tidak dibalas setimpal. Meski begitu, Prabowo mengaku tidak ingin ambil pusing dengan sindiran dan olok-olok yang dialamatkan kepadanya. Prabowo mengatakan dirinya hanya akan menyerahkan kepada rakyat. Saya ini mantan serdadu
Bahasa saya apa adanya. Jangan bahasa-bahasa elit, bahasa-bahasa pengamat-pengamat. Beginilah, begitulah, beginilah, begitulah. Teori aja. Omon-omon kosong. Ada kawan saya mengatakan memang benar kadang-kadang pepatah nenek moyang kita banyak benarnya. Hati-hati, dalamnya laut bisa kita ukur, dalam hatinya seorang belum tentu bisa kita ukur. Ada juga nasihat nenek moyang kita. Hati-hati, kadang-kadang air susu dibalas dengan air tuba. Tapi ya kadang-kadang saya harus sabar. Saya cukup mengurut dada saja. Ya. Biarlah rakyat dan Allah Subhanahu wa taala yang menjawab, saudara-saudara. Ada juga nasihat nenek moyang kita. Hati-hati, kadang-kadang air susu dibalas dengan air tuba. Tapi ya kadang-kadang saya harus sabar. Saya cukup mengurut dada saja. Ya. Capres 02 Prabowo Subianto berbicara soal kesetiaan yang ia kaitkan dengan peribahasa. Menurutnya, peribahasa air susu dibalas dengan air tuba benar adanya. Prabowo juga mengutip peribahasa lainnya soal sifat manusia usai diberi kebaikan. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto saat menghadiri konsolidasi relawan Prabowo Gibran di Gor Sahabudin, Bangka Belitung pada Kamis 11 Januari. Awalnya Prabowo Subianto mengatakan bahwa pepatah nenek moyang memang banyak benarnya seperti air susu dibalas dengan air tuba. Ia juga mengungkit peribahasa mengenai orang yang diberi kebaikan tetapi malah dibalas dengan kedengkian. Menhan itu meminta agar semua orang berhati-hati dengan orang seperti itu. Lebih lanjut, ia menyinggung anjing yang setia kepada majikannya jika diberi makanan. Meski begitu, Prabowo mengaku tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Jika nantinya akan ada fitnah atau ejekan, Prabowo menyebut dijogetin aja. Prabowo tidak menyebutkan secara rinci siapa sosok yang ia maksud. Namun sejumlah pihak menilai sosok yang dimaksud Prabowo Subianto itu adalah Anies Baswedan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat ancaman penembakan oleh warganet saat melakukan live di platform TikTok. Terkait dengan hal ini, tim pemenangan nasional Anies Caimin atau Timnas Amin pun mendesak kepolisian untuk mengusut dan menindak pihak yang mengancam tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan pada Jumat 12 Januari 2024. Ia pun meminta kepada pihak kepolisian melakukan investigasi dan penegakan hukum. Timnas Amin meminta tim Satuan Tugas atau Satgas Pengawalan Capres yang sudah dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan Anies diminta tetap bersikap humanis ketika ex-gubernur DKI Jakarta itu bertemu dengan rakyat. Atas peristiwa ini, tim hukum dari Timnas Amin pun telah melaporkannya ke kepolisian. Mereka berharap kepolisian dapat mengusut ancaman pembunuhan yang berbahaya bagi pemilihan umum 2024. Diketahui bahwa sebuah akun X mengunggah tangkapan layar yang memperlihatkan komentar di platform TikTok dengan komentar ancaman. Komentar bernada ancaman yang ingin menembak Anies itu dituliskan oleh akun @rivanariansyah. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapatkan pesan ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan itu disampaikan melalui kolom komentar platform TikTok, kemudian diunggah dalam akun media sosial X.
Dilansir dari Kompas.com, pesan tersebut menuliskan pertanyaan soal hukuman jika menembak kepala Anies. Merespon ancaman tersebut, Tim Pemenangan Nasional Anies Mohaimin atau Timnas Amin meminta Polri untuk mengusut. Timnas Amin telah melaporkan kasus tersebut terhadap pihak kepolisian. Menurut Timnas, ancaman tersebut sudah sangat membahayakan keselamatan Anies. Untuk itu, Timnas Amin meminta Polri untuk menindak tegas pihak yang mengirimkan pesan ancaman. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, pada Jumat 12 Januari 2024. Selain meminta Polri mengusut kasus, Timnas Amin juga menginginkan agar tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan KPU untuk waspada. Meski demikian, tim pengamanan Anies diminta tetap bersikap humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kerap dikaitkan dengan sosok yang emosional. Hal itu terjadi karena Prabowo kerap melontarkan pernyataan yang dinilai emosional. Atas hal itu, Prabowo menegaskan bahwa dirinya memiliki latar belakang sebagai prajurit TNI, sehingga mempengaruhi cara bertuturnya selama ini. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Kepulauan Bangka Belitung Kamis 11 Januari 2024. Prabowo mengatakan sebagai prajurit TNI dirinya bertutur kata menggunakan bahasa yang apa adanya, tidak menggunakan bahasa yang dipakai elit maupun pengamat. Ia kemudian kembali menyinggung kata omon-omon seperti yang dilontarkannya kepada Anies Baswedan saat debat. Di hadapan ribuan masyarakat, Prabowo menyinggung sebuah peribahasa tentang perbuatan baik yang tidak dibalas setimpal. Meski begitu, Prabowo mengaku tidak ingin ambil pusing dengan sindiran dan olok-olok yang dialamatkan kepadanya. Prabowo mengatakan dirinya hanya akan menyerahkan kepada rakyat. Saya ini mantan serdadu, bahasa saya apa adanya. Jangan bahasa-bahasa elit, bahasa-bahasa pengamat-pengamat, beginilah, begitulah. Teori aja, omon-omon kosong. Ada kawan saya mengatakan memang benar kadang-kadang pepatah nenek moyang kita banyak benarnya. Hati-hati, dalamnya laut bisa kita ukur, dalam hatinya seorang belum tentu bisa kita ukur. Ada juga nasihat nenek moyang kita. Hati-hati, kadang-kadang air susu dibalas dengan air tuba. Tapi ya, kadang-kadang saya harus sabar. Saya cukup mengurut dada saja. Biarlah rakyat dan Allah Subhanahu wa taala yang menjawab, saudara-saudara. Ada juga nasihat nenek moyang kita. Hati-hati, kadang-kadang air susu dibalas dengan air tuba. Tapi ya, kadang-kadang saya harus sabar. Saya cukup mengurut dada saja. Capres 02 Prabowo Subianto berbicara soal kesetiaan yang ia kaitkan dengan peribahasa. Menurutnya, peribahasa air susu dibalas dengan air tuba benar adanya. Prabowo juga mengutip peribahasa lainnya soal sifat manusia usai diberi kebaikan. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto saat menghadiri konsolidasi relawan Prabowo Gibran di Gor Sahabudin, Bangka Belitung pada Kamis 11 Januari. Awalnya Prabowo Subianto mengatakan bahwa pepatah nenek moyang memang banyak benarnya seperti air susu dibalas dengan air tuba. Ia juga mengungkit peribahasa mengenai orang yang diberi kebaikan tetapi malah dibalas dengan kedengkian. Menhan itu meminta agar semua orang berhati-hati dengan orang seperti itu. Lebih lanjut, ia menyinggung anjing yang setia kepada majikannya jika diberi makanan. Meski begitu, Prabowo
Prabowo mengaku tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Jika nantinya akan ada fitnah atau ejekan, Prabowo menyebut dijogetin aja. Prabowo tidak menyebutkan secara rinci siapa sosok yang ia maksud. Namun sejumlah pihak menilai sosok yang dimaksud Prabowo Subianto itu adalah Anies Baswedan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat ancaman penembakan oleh warganet saat melakukan live di platform TikTok. Terkait dengan hal ini, tim pemenangan nasional Anies Caimin atau Timnas Amin pun mendesak kepolisian untuk mengusut dan menindak pihak yang mengancam tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan pada Jumat 12 Januari 2024. Ia pun meminta kepada pihak kepolisian melakukan investigasi dan penegakan hukum. Timnas Amin meminta tim Satuan Tugas atau Satgas Pengawalan Capres yang sudah dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan Anies diminta tetap bersikap humanis ketika ex-gubernur DKI Jakarta itu bertemu dengan rakyat. Atas peristiwa ini, tim hukum dari Timnas Amin pun telah melaporkannya ke kepolisian. Mereka berharap kepolisian dapat mengusut ancaman pembunuhan yang berbahaya bagi pemilihan umum 2024. Diketahui bahwa sebuah akun X mengunggah tangkapan layar yang memperlihatkan komentar di platform TikTok dengan komentar ancaman. Komentar bernada ancaman yang ingin menembak Anies itu dituliskan oleh akun @rivanariansyah. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapatkan pesan ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan itu disampaikan melalui kolom komentar platform TikTok, kemudian diunggah dalam akun media sosial X. Dilansir dari Kompas.com, pesan tersebut menuliskan pertanyaan soal hukuman jika menembak kepala Anies. Merespon ancaman tersebut, tim pemenangan nasional Anies Mohaimin atau Timnas Amin meminta Polri untuk mengusut. Timnas Amin telah melaporkan kasus tersebut terhadap pihak kepolisian. Menurut Timnas, ancaman tersebut sudah sangat membahayakan keselamatan Anies. Untuk itu, Timnas Amin meminta Polri untuk menindak tegas pihak yang mengirimkan pesan ancaman. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, pada Jumat 12 Januari 2024. Selain meminta Polri mengusut kasus, Timnas Amin juga menginginkan agar tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan KPU untuk waspada. Meski demikian, tim pengamanan Anies diminta tetap bersikap humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kerap dikaitkan dengan sosok yang emosional. Hal itu terjadi karena Prabowo kerap melontarkan pernyataan yang dinilai emosional. Atas hal itu, Prabowo menegaskan bahwa dirinya memiliki latar belakang sebagai prajurit TNI, sehingga mempengaruhi cara bertuturnya selama ini. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Kepulauan Bangka Belitung Kamis 11 Januari 2024. Prabowo mengatakan sebagai prajurit TNI dirinya bertutur kata menggunakan bahasa yang apa adanya, tidak menggunakan bahasa yang dipakai elit maupun pengamat. Ia kemudian kembali menyinggung kata omon-omon seperti yang dilontarkannya kepada Anies Baswedan saat debat. Di hadapan ribuan masyarakat, Prabowo menyinggung sebuah peribahasa tentang perbuatan baik yang tidak dibalas setimpal. Meski begitu, Prabowo mengaku tidak ingin ambil pusing dengan sindiran dan olok-olok yang dialamatkan kepadanya. Prabowo mengatakan dirinya hanya akan menyerahkan kepada rakyat. Saya ini mantan serdadu, bahasa saya apa adanya. Jangan bahasa-bahasa elit, bahasa-bahasa pengamat-pengamat, beginilah, begitulah, beginilah, begitulah. Teori aja, omon-omon kosong. Ada kawan saya mengatakan memang benar kadang-kadang pepatah nenek moyang kita banyak benarnya. Hati-hati, dalamnya laut bisa kita ukur, dalam hatinya seorang belum tentu bisa kita ukur. Ada juga nasihat nenek moyang kita. Hati-hati, kadang-kadang air susu dibalas dengan air tuba. Tapi ya,
kadang-kadang saya harus sabar. Ya. Saya cukup mengurut dada saja. Ya. Biarlah rakyat dan Allah Subhanahu wa taala yang menjawab, saudara-saudara. Ada juga nasihat nenek moyang kita. Hati-hati. Kadang-kadang air susu dibalas dengan air tuba. Tapi ya, kadang-kadang saya harus sabar. Ya. Saya cukup mengurut dada saja. Ya. Capres 02 Prabowo Subianto berbicara soal kesetiaan yang ia kaitkan dengan peribahasa. Menurutnya, peribahasa air susu dibalas dengan air tuba benar adanya. Prabowo juga mengutip peribahasa lainnya soal sifat manusia usai diberi kebaikan. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto saat menghadiri konsolidasi relawan Prabowo Gibran di Gor Sahabudin, Bangka Belitung pada Kamis 11 Januari. Awalnya Prabowo Subianto mengatakan bahwa pepatah nenek moyang memang banyak benarnya seperti air susu dibalas dengan air tuba. Ia juga mengungkit peribahasa mengenai orang yang diberi kebaikan tetapi malah dibalas dengan kedengkian. Menhan itu meminta agar semua orang berhati-hati dengan orang seperti itu. Lebih lanjut, ia menyinggung anjing yang setia kepada majikannya jika diberi makanan. Meski begitu, Prabowo mengaku tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Jika nantinya akan ada fitnah atau ejekan, Prabowo menyebut dijogetin aja. Prabowo tidak menyebutkan secara rinci siapa sosok yang ia maksud. Namun sejumlah pihak menilai sosok yang dimaksud Prabowo Subianto itu adalah Anies Baswedan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat ancaman penembakan oleh warganet saat melakukan live di platform TikTok. Terkait dengan hal ini, tim pemenangan nasional Anies Caimin atau Timnas Amin pun mendesak kepolisian untuk mengusut dan menindak pihak yang mengancam tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan pada Jumat 12 Januari 2024. Ia pun meminta kepada pihak kepolisian melakukan investigasi dan penegakan hukum. Timnas Amin meminta tim Satuan Tugas atau Satgas Pengawalan Capres yang sudah dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan Anies diminta tetap bersikap humanis ketika ex-gubernur DKI Jakarta itu bertemu dengan rakyat. Atas peristiwa ini, tim hukum dari Timnas Amin pun telah melaporkannya ke kepolisian. Mereka berharap kepolisian dapat mengusut ancaman pembunuhan yang berbahaya bagi pemilihan umum 2024. Diketahui bahwa sebuah akun X mengunggah tangkapan layar yang memperlihatkan komentar di platform TikTok dengan komentar ancaman. Komentar bernada ancaman yang ingin menembak Anies itu dituliskan oleh akun @rifanariansyah. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapatkan pesan ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan itu disampaikan melalui kolom komentar platform TikTok, kemudian diunggah dalam akun media sosial X. Dilansir dari Kompas.com, pesan tersebut menuliskan pertanyaan soal hukuman jika menembak kepala Anies. Merespon ancaman tersebut, tim pemenangan nasional Anies Mohaimin atau Timnas Amin meminta Polri untuk mengusut. Timnas Amin telah melaporkan kasus tersebut terhadap pihak kepolisian. Menurut Timnas, ancaman tersebut sudah sangat membahayakan keselamatan Anies. Untuk itu, Timnas Amin meminta Polri untuk menindak tegas pihak yang mengirimkan pesan ancaman. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, pada Jumat 12 Januari 2024. Selain meminta Polri mengusut kasus, Timnas Amin juga menginginkan agar tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan KPU untuk waspada. Meski demikian, tim pengamanan Anies diminta tetap bersikap humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kerap dikaitkan dengan sosok yang emosional. Hal itu terjadi karena Prabowo kerap melontarkan pernyataan yang dinilai emosional. Atas hal itu, Prabowo menegaskan bahwa dirinya memiliki latar belakang sebagai prajurit TNI, sehingga mempengaruhi cara bertuturnya selama ini. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Kepulauan Bangka Belitung Kamis 11 Januari 2024.
Prabowo mengatakan sebagai prajurit TNI dirinya bertutur kata menggunakan bahasa yang apa adanya, tidak menggunakan bahasa yang dipakai elit maupun pengamat. Ia kemudian kembali menyinggung kata omon-omon seperti yang dilontarkannya kepada Anies Baswedan saat debat. Di hadapan ribuan masyarakat, Prabowo menyinggung sebuah peribahasa tentang perbuatan baik yang tidak dibalas setimpal. Meski begitu, Prabowo mengaku tidak ingin ambil pusing dengan sindiran dan olok-olok yang dialamatkan kepadanya. Prabowo mengatakan dirinya hanya akan menyerahkan kepada rakyat. Saya ini mantan serdadu, bahasa saya apa adanya. Jangan bahasa-bahasa elit, bahasa-bahasa pengamat-pengamat, beginilah, begitulah. Teori aja, omon-omon kosong. Ada kawan saya mengatakan memang benar kadang-kadang pepatah nenek moyang kita banyak benarnya. Hati-hati, dalamnya laut bisa kita ukur, dalam hatinya seorang belum tentu bisa kita ukur. Ada juga nasihat nenek moyang kita. Hati-hati, kadang-kadang air susu dibalas dengan air tuba. Tapi ya, kadang-kadang saya harus sabar. Saya cukup mengurut dada saja. Ya. Biarlah rakyat dan Allah Subhanahu wa taala yang menjawab, saudara-saudara. Ada juga nasihat nenek moyang kita. Hati-hati, kadang-kadang air susu dibalas dengan air tuba. Tapi ya, kadang-kadang saya harus sabar. Saya cukup mengurut dada saja. Ya. Capres 02 Prabowo Subianto berbicara soal kesetiaan yang ia kaitkan dengan peribahasa. Menurutnya, peribahasa air susu dibalas dengan air tuba benar adanya. Prabowo juga mengutip peribahasa lainnya soal sifat manusia usai diberi kebaikan. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto saat menghadiri konsolidasi relawan Prabowo Gibran di Gor Sahabudin, Bangka Belitung pada Kamis 11 Januari. Awalnya Prabowo Subianto mengatakan bahwa pepatah nenek moyang memang banyak benarnya seperti air susu dibalas dengan air tuba. Ia juga mengungkit peribahasa mengenai orang yang diberi kebaikan tetapi malah dibalas dengan kedengkian. Menhan itu meminta agar semua orang berhati-hati dengan orang seperti itu. Lebih lanjut, ia menyinggung anjing yang setia kepada majikannya jika diberi makanan. Meski begitu, Prabowo mengaku tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Jika nantinya akan ada fitnah atau ejekan, Prabowo menyebut dijogetin aja. Prabowo tidak menyebutkan secara rinci siapa sosok yang ia maksud. Namun sejumlah pihak menilai sosok yang dimaksud Prabowo Subianto itu adalah Anies Baswedan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat ancaman penembakan oleh warganet saat melakukan live di platform TikTok. Terkait dengan hal ini, tim pemenangan nasional Anies Caimin atau Timnas Amin pun mendesak kepolisian untuk mengusut dan menindak pihak yang mengancam tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan pada Jumat 12 Januari 2024. Ia pun meminta kepada pihak kepolisian melakukan investigasi dan penegakan hukum. Timnas Amin meminta tim Satuan Tugas atau Satgas Pengawalan Capres yang sudah dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan Anies diminta tetap bersikap humanis ketika ex-gubernur DKI Jakarta itu bertemu dengan rakyat. Atas peristiwa ini, tim hukum dari Timnas Amin pun telah melaporkannya ke kepolisian. Mereka berharap kepolisian dapat mengusut ancaman pembunuhan yang berbahaya bagi pemilihan umum 2024.
Diketahui bahwa sebuah akun X mengunggah tangkapan layar yang memperlihatkan komentar di platform TikTok dengan komentar ancaman. Komentar bernada ancaman yang ingin menembak Anies itu dituliskan oleh akun @rivanariansyah. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapatkan pesan ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan itu disampaikan melalui kolom komentar platform TikTok, kemudian diunggah dalam akun media sosial X. Dilansir dari kompas.com, pesan tersebut menuliskan pertanyaan soal hukuman jika menembak kepala Anies. Merespon ancaman tersebut, Tim Pemenangan Nasional Anies Mohaimin atau Timnas Amin meminta Polri untuk mengusut. Timnas Amin telah melaporkan kasus tersebut terhadap pihak kepolisian. Menurut Timnas, ancaman tersebut sudah sangat membahayakan keselamatan Anies. Untuk itu, Timnas Amin meminta Polri untuk menindak tegas pihak yang mengirimkan pesan ancaman. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, pada Jumat 12 Januari 2024. Selain meminta Polri mengusut kasus, Timnas Amin juga menginginkan agar tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan KPU untuk waspada. Meski demikian, tim pengamanan Anies diminta tetap bersikap humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kerap dikaitkan dengan sosok yang emosional. Hal itu terjadi karena Prabowo kerap melontarkan pernyataan yang dinilai emosional. Atas hal itu, Prabowo menegaskan bahwa dirinya memiliki latar belakang sebagai prajurit TNI, sehingga mempengaruhi cara bertuturnya selama ini. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Kepulauan Bangka Belitung Kamis 11 Januari 2024. Prabowo mengatakan sebagai prajurit TNI dirinya bertutur kata menggunakan bahasa yang apa adanya, tidak menggunakan bahasa yang dipakai elit maupun pengamat. Ia kemudian kembali menyinggung kata omon-omon seperti yang dilontarkannya kepada Anies Baswedan saat debat. Di hadapan ribuan masyarakat, Prabowo menyinggung sebuah peribahasa tentang perbuatan baik yang tidak dibalas setimpal. Meski begitu, Prabowo mengaku tidak ingin ambil pusing dengan sindiran dan olok-olok yang dialamatkan kepadanya. Prabowo mengatakan dirinya hanya akan menyerahkan kepada rakyat. Saya ini mantan serdadu, bahasa saya apa adanya. Jangan bahasa-bahasa elit, bahasa-bahasa pengamat-pengamat, beginilah, begitulah. Teori aja, omon-omon kosong. Ada kawan saya mengatakan memang benar kadang-kadang pepatah nenek moyang kita banyak benarnya. Hati-hati, dalamnya laut bisa kita ukur, dalam hatinya seorang belum tentu bisa kita ukur. Ada juga nasihat nenek moyang kita. Hati-hati, kadang-kadang air susu dibalas dengan air tuba. Tapi ya, kadang-kadang saya harus sabar. Saya cukup mengurut dada saja. Biarlah rakyat dan Allah Subhanahu wa taala yang menjawab, saudara-saudara. Ada juga nasihat nenek moyang kita. Hati-hati, kadang-kadang air susu dibalas dengan air tuba. Tapi ya, kadang-kadang saya harus sabar. Saya cukup mengurut dada saja. Capres 02 Prabowo Subianto berbicara soal kesetiaan yang ia kaitkan dengan peribahasa. Menurutnya, peribahasa air susu dibalas dengan air tuba benar adanya. Prabowo juga mengutip peribahasa lainnya soal sifat manusia usai diberi kebaikan.
Hal ini disampaikan Prabowo Subianto saat menghadiri konsolidasi relawan Prabowo Gibran di Gor Sahabudin, Bangka Belitung pada Kamis 11 Januari. Awalnya Prabowo Subianto mengatakan bahwa pepatah nenek moyang memang banyak benarnya seperti air susu dibalas dengan air tuba. Ia juga mengungkit peribahasa mengenai orang yang diberi kebaikan tetapi malah dibalas dengan kedengkian. Menhan itu meminta agar semua orang berhati-hati dengan orang seperti itu. Lebih lanjut, ia menyinggung anjing yang setia kepada majikannya jika diberi makanan. Meski begitu, Prabowo mengaku tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Jika nantinya akan ada fitnah atau ejekan, Prabowo menyebut dijogetin aja. Prabowo tidak menyebutkan secara rinci siapa sosok yang ia maksud. Namun sejumlah pihak menilai sosok yang dimaksud Prabowo Subianto itu adalah Anies Baswedan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat ancaman penembakan oleh warganet saat melakukan live di platform TikTok. Terkait dengan hal ini, tim pemenangan nasional Anies Caimin atau Timnas Amin pun mendesak kepolisian untuk mengusut dan menindak pihak yang mengancam tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan pada Jumat 12 Januari 2024. Ia pun meminta kepada pihak kepolisian melakukan investigasi dan penegakan hukum. Timnas Amin meminta tim Satuan Tugas atau Satgas Pengawalan Capres yang sudah dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan Anies diminta tetap bersikap humanis ketika ex-gubernur DKI Jakarta itu bertemu dengan rakyat. Atas peristiwa ini, tim hukum dari Timnas Amin pun telah melaporkannya ke kepolisian. Mereka berharap kepolisian dapat mengusut ancaman pembunuhan yang berbahaya bagi pemilihan umum 2024. Diketahui bahwa sebuah akun X mengunggah tangkapan layar yang memperlihatkan komentar di platform TikTok dengan komentar ancaman. Komentar bernada ancaman yang ingin menembak Anies itu dituliskan oleh akun @rivanariansyah. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapatkan pesan ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan itu disampaikan melalui kolom komentar platform TikTok, kemudian diunggah dalam akun media sosial X. Dilansir dari Kompas.com, pesan tersebut menuliskan pertanyaan soal hukuman jika menembak kepala Anies. Merespon ancaman tersebut, tim pemenangan nasional Anies Mohaimin atau Timnas Amin meminta Polri untuk mengusut. Timnas Amin telah melaporkan kasus tersebut terhadap pihak kepolisian. Menurut Timnas, ancaman tersebut sudah sangat membahayakan keselamatan Anies. Untuk itu, Timnas Amin meminta Polri untuk menindak tegas pihak yang mengirimkan pesan ancaman. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, pada Jumat 12 Januari 2024. Selain meminta Polri mengusut kasus, Timnas Amin juga menginginkan agar tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan KPU untuk waspada. Meski demikian, tim pengamanan Anies diminta tetap bersikap humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kerap dikaitkan dengan sosok yang emosional. Hal itu terjadi karena Prabowo kerap melontarkan pernyataan yang dinilai emosional. Atas hal itu, Prabowo menegaskan bahwa dirinya memiliki latar belakang sebagai prajurit TNI, sehingga mempengaruhi cara bertuturnya selama ini. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Kepulauan Bangka Belitung Kamis 11 Januari 2024. Prabowo mengatakan sebagai prajurit TNI dirinya bertutur kata menggunakan bahasa yang apa adanya, tidak menggunakan bahasa yang dipakai elit maupun pengamat. Ia kemudian kembali menyinggung kata omon-omon seperti yang dilontarkannya kepada Anies Baswedan saat debat. Di hadapan ribuan masyarakat, Prabowo menyinggung sebuah peribahasa tentang perbuatan baik yang tidak dibalas setimpal. Meski begitu, Prabowo mengaku tidak ingin ambil pusing dengan sindiran dan olok-olok yang dialamatkan kepadanya. Prabowo mengatakan dirinya hanya akan menyerahkan kepada rakyat. Saya ini mantan serdadu, bahasa saya apa adanya. Jangan bahasa-bahasa elit, bahasa-bahasa pengamat-pengamat, beginilah, begitulah, beginilah, begitulah. Teori aja, omon-omon kosong. Ada kawan saya mengatakan memang benar kadang-kadang pepatah nenek moyang kita banyak benarnya. Hati-hati, dalamnya laut
bisa kita ukur. Dalam hatinya seorang belum tentu bisa kita ukur. Ada juga nasihat, nenek moyang kita. Hati-hati. Kadang-kadang air susu dibalas dengan air tuba. Tapi ya, kadang-kadang saya harus sabar. Ya. Saya cukup mengurut dada saja. Ya. Biarlah rakyat dan Allah Subhanahu wa taala yang menjawab, saudara-saudara. Ada juga nasihat nenek moyang kita. Hati-hati. Kadang-kadang air susu dibalas dengan air tuba. Tapi ya, kadang-kadang saya harus sabar. Ya. Saya cukup mengurut dada saja. Ya. Capres 02 Prabowo Subianto berbicara soal kesetiaan yang ia kaitkan dengan peribahasa. Menurutnya, peribahasa air susu dibalas dengan air tuba benar adanya. Prabowo juga mengutip peribahasa lainnya soal sifat manusia usai diberi kebaikan. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto saat menghadiri konsolidasi relawan Prabowo Gibran di Gor Sahabudin, Bangka Belitung pada Kamis 11 Januari. Awalnya Prabowo Subianto mengatakan bahwa pepatah nenek moyang memang banyak benarnya seperti air susu dibalas dengan air tuba. Ia juga mengungkit peribahasa mengenai orang yang diberi kebaikan tetapi malah dibalas dengan kedengkian. Menhan itu meminta agar semua orang berhati-hati dengan orang seperti itu. Lebih lanjut, ia menyinggung anjing yang setia kepada majikannya jika diberi makanan. Meski begitu, Prabowo mengaku tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Jika nantinya akan ada fitnah atau ejekan, Prabowo menyebut dijogetin aja. Prabowo tidak menyebutkan secara rinci siapa sosok yang ia maksud. Namun sejumlah pihak menilai sosok yang dimaksud Prabowo Subianto itu adalah Anies Baswedan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat ancaman penembakan oleh warganet saat melakukan live di platform TikTok. Terkait dengan hal ini, tim pemenangan nasional Anies Caimin atau Timnas Amin pun mendesak kepolisian untuk mengusut dan menindak pihak yang mengancam tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan pada Jumat 12 Januari 2024. Ia pun meminta kepada pihak kepolisian melakukan investigasi dan penegakan hukum. Timnas Amin meminta tim Satuan Tugas atau Satgas Pengawalan Capres yang sudah dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan Anies diminta tetap bersikap humanis ketika ex-gubernur DKI Jakarta itu bertemu dengan rakyat. Atas peristiwa ini, tim hukum dari Timnas Amin pun telah melaporkannya ke kepolisian. Mereka berharap kepolisian dapat mengusut ancaman pembunuhan yang berbahaya bagi pemilihan umum 2024. Diketahui bahwa sebuah akun X mengunggah tangkapan layar yang memperlihatkan komentar di platform TikTok dengan komentar ancaman. Komentar bernada ancaman yang ingin menembak Anies itu dituliskan oleh akun @rivanariansyah. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapatkan pesan ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan itu disampaikan melalui kolom komentar platform TikTok, kemudian diunggah dalam akun media sosial X. Dilansir dari Kompas.com, pesan tersebut menuliskan pertanyaan soal hukuman jika menembak kepala Anies. Merespon ancaman tersebut, tim pemenangan nasional Anies Mohaimin atau Timnas Amin meminta Polri untuk mengusut. Timnas Amin telah melaporkan kasus tersebut terhadap pihak kepolisian. Menurut Timnas, ancaman tersebut sudah sangat membahayakan keselamatan Anies. Untuk itu, Timnas Amin meminta Polri untuk menindak tegas pihak yang mengirimkan pesan ancaman. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, pada Jumat 12 Januari 2024. Selain meminta Polri mengusut kasus, Timnas Amin juga menginginkan agar tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan KPU untuk waspada. Meski demikian, tim pengamanan Anies diminta tetap bersikap humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat.
Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kerap dikaitkan dengan sosok yang emosional. Hal itu terjadi karena Prabowo kerap melontarkan pernyataan yang dinilai emosional. Atas hal itu, Prabowo menegaskan bahwa dirinya memiliki latar belakang sebagai prajurit TNI, sehingga mempengaruhi cara bertuturnya selama ini. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Kepulauan Bangka Belitung Kamis 11 Januari 2024. Prabowo mengatakan sebagai prajurit TNI dirinya bertutur kata menggunakan bahasa yang apa adanya, tidak menggunakan bahasa yang dipakai elit maupun pengamat. Ia kemudian kembali menyinggung kata omon-omon seperti yang dilontarkannya kepada Anies Baswedan saat debat. Di hadapan ribuan masyarakat, Prabowo menyinggung sebuah peribahasa tentang perbuatan baik yang tidak dibalas setimpal. Meski begitu, Prabowo mengaku tidak ingin ambil pusing dengan sindiran dan olok-olok yang dialamatkan kepadanya. Prabowo mengatakan dirinya hanya akan menyerahkan kepada rakyat. Saya ini mantan serdadu, bahasa saya apa adanya. Jangan bahasa-bahasa elit, bahasa-bahasa pengamat-pengamat, beginilah, begitulah. Teori aja, omon-omon kosong. Ada kawan saya mengatakan memang benar kadang-kadang pepatah nenek moyang kita banyak benarnya. Hati-hati, dalamnya laut bisa kita ukur, dalam hatinya seorang belum tentu bisa kita ukur. Ada juga nasihat nenek moyang kita. Hati-hati, kadang-kadang air susu dibalas dengan air tuba. Tapi ya, kadang-kadang saya harus sabar. Saya cukup mengurut dada saja. Biarlah rakyat dan Allah Subhanahu wa taala yang menjawab, saudara-saudara. Ada juga nasihat nenek moyang kita. Hati-hati, kadang-kadang air susu dibalas dengan air tuba. Tapi ya, kadang-kadang saya harus sabar. Saya cukup mengurut dada saja. Capres 02 Prabowo Subianto berbicara soal kesetiaan yang ia kaitkan dengan peribahasa. Menurutnya, peribahasa air susu dibalas dengan air tuba benar adanya. Prabowo juga mengutip peribahasa lainnya soal sifat manusia usai diberi kebaikan. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto saat menghadiri konsolidasi relawan Prabowo Gibran di Gor Sahabudin, Bangka Belitung pada Kamis 11 Januari. Awalnya Prabowo Subianto mengatakan bahwa pepatah nenek moyang memang banyak benarnya seperti air susu dibalas dengan air tuba. Ia juga mengungkit peribahasa mengenai orang yang diberi kebaikan tetapi malah dibalas dengan kedengkian. Menhan itu meminta agar semua orang berhati-hati dengan orang seperti itu. Lebih lanjut, ia menyinggung anjing yang setia kepada majikannya jika diberi makanan. Meski begitu, Prabowo mengaku tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Jika nantinya akan ada fitnah atau ejekan, Prabowo menyebut dijogetin aja. Prabowo tidak menyebutkan secara rinci siapa sosok yang ia maksud. Namun sejumlah pihak menilai sosok yang dimaksud Prabowo Subianto itu adalah Anies Baswedan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat ancaman penembakan oleh warganet saat melakukan live di platform TikTok. Terkait dengan hal ini, tim pemenangan nasional Anies Caimin atau tim Nas Amin pun mendesak kepolisian untuk mengusut dan menindak pihak yang mengancam tersebut.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan pada Jumat 12 Januari 2024. Ia pun meminta kepada pihak kepolisian melakukan investigasi dan penegakan hukum. Timnas Amin meminta tim Satuan Tugas atau Satgas Pengawalan Capres yang sudah dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan Anies diminta tetap bersikap humanis ketika ex-gubernur DKI Jakarta itu bertemu dengan rakyat. Atas peristiwa ini, tim hukum dari Timnas Amin pun telah melaporkannya ke kepolisian. Mereka berharap kepolisian dapat mengusut ancaman pembunuhan yang berbahaya bagi pemilihan umum 2024. Diketahui bahwa sebuah akun X mengunggah tangkapan layar yang memperlihatkan komentar di platform TikTok dengan komentar ancaman. Komentar bernada ancaman yang ingin menembak Anies itu dituliskan oleh akun @rivanariansyah. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapatkan pesan ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan itu disampaikan melalui kolom komentar platform TikTok, kemudian diunggah dalam akun media sosial X. Dilansir dari Kompas.com, pesan tersebut menuliskan pertanyaan soal hukuman jika menembak kepala Anies. Merespon ancaman tersebut, Tim Pemenangan Nasional Anies Mohaimin atau Timnas Amin meminta Polri untuk mengusut. Timnas Amin telah melaporkan kasus tersebut terhadap pihak kepolisian. Menurut Timnas, ancaman tersebut sudah sangat membahayakan keselamatan Anies. Untuk itu, Timnas Amin meminta Polri untuk menindak tegas pihak yang mengirimkan pesan ancaman. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, pada Jumat 12 Januari 2024. Selain meminta Polri mengusut kasus, Timnas Amin juga menginginkan agar tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan KPU untuk waspada. Meski demikian, tim pengamanan Anies diminta tetap bersikap humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kerap dikaitkan dengan sosok yang emosional. Hal itu terjadi karena Prabowo kerap melontarkan pernyataan yang dinilai emosional. Atas hal itu, Prabowo menegaskan bahwa dirinya memiliki latar belakang sebagai prajurit TNI, sehingga mempengaruhi cara bertuturnya selama ini. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Kepulauan Bangka Belitung Kamis 11 Januari 2024. Prabowo mengatakan sebagai prajurit TNI dirinya bertutur kata menggunakan bahasa yang apa adanya, tidak menggunakan bahasa yang dipakai elit maupun pengamat. Ia kemudian kembali menyinggung kata omon-omon seperti yang dilontarkannya kepada Anies Baswedan saat debat. Di hadapan ribuan masyarakat, Prabowo menyinggung sebuah peribahasa tentang perbuatan baik yang tidak dibalas setimpal. Meski begitu, Prabowo mengaku tidak ingin ambil pusing dengan sindiran dan olok-olok yang dialamatkan kepadanya. Prabowo mengatakan dirinya hanya akan menyerahkan kepada rakyat. Saya ini mantan serdadu, bahasa saya apa adanya. Jangan bahasa-bahasa elit, bahasa-bahasa pengamat-pengamat, beginilah, begitulah, beginilah, begitulah. Teori aja, omon-omon kosong. Ada kawan saya mengatakan memang benar kadang-kadang pepatah nenek moyang kita banyak benarnya. Hati-hati, dalamnya laut bisa kita ukur, dalam hatinya seorang belum tentu bisa kita ukur. Ada juga nasihat nenek moyang kita. Hati-hati, kadang-kadang air susu dibalas dengan air tuba. Tapi ya, kadang-kadang saya harus sabar. Saya cukup mengurut dada saja. Ya. Biarlah rakyat dan Allah Subhanahu wa taala yang menjawab, saudara-saudara. Ada juga nasihat nenek moyang kita.
hati-hati. Kadang-kadang air susu dibalas dengan air tuba. Tapi ya, kadang-kadang saya harus sabar. Saya cukup mengurut dada saja. Ya. Capres 02 Prabowo Subianto berbicara soal kesetiaan yang ia kaitkan dengan peribahasa. Menurutnya, peribahasa air susu dibalas dengan air tuba benar adanya. Prabowo juga mengutip peribahasa lainnya soal sifat manusia usai diberi kebaikan. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto saat menghadiri konsolidasi relawan Prabowo Gibran di Gor Sahabudin, Bangka Belitung pada Kamis 11 Januari. Awalnya Prabowo Subianto mengatakan bahwa pepatah nenek moyang memang banyak benarnya seperti air susu dibalas dengan air tuba. Ia juga mengungkit peribahasa mengenai orang yang diberi kebaikan tetapi malah dibalas dengan kedengkian. Menhan itu meminta agar semua orang berhati-hati dengan orang seperti itu. Lebih lanjut, ia menyinggung anjing yang setia kepada majikannya jika diberi makanan. Meski begitu, Prabowo mengaku tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Jika nantinya akan ada fitnah atau ejekan, Prabowo menyebut dijogetin aja. Prabowo tidak menyebutkan secara rinci siapa sosok yang ia maksud. Namun sejumlah pihak menilai sosok yang dimaksud Prabowo Subianto itu adalah Anies Baswedan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat ancaman penembakan oleh warganet saat melakukan live di platform TikTok. Terkait dengan hal ini, tim pemenangan nasional Anies Caimin atau Timnas Amin pun mendesak kepolisian untuk mengusut dan menindak pihak yang mengancam tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan pada Jumat 12 Januari 2024. Ia pun meminta kepada pihak kepolisian melakukan investigasi dan penegakan hukum. Timnas Amin meminta tim Satuan Tugas atau Satgas Pengawalan Capres yang sudah dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan Anies diminta tetap bersikap humanis ketika ex-gubernur DKI Jakarta itu bertemu dengan rakyat. Atas peristiwa ini, tim hukum dari Timnas Amin pun telah melaporkannya ke kepolisian. Mereka berharap kepolisian dapat mengusut ancaman pembunuhan yang berbahaya bagi pemilihan umum 2024. Diketahui bahwa sebuah akun X mengunggah tangkapan layar yang memperlihatkan komentar di platform TikTok dengan komentar ancaman. Komentar bernada ancaman yang ingin menembak Anies itu dituliskan oleh akun @rivanariansyah. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapatkan pesan ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan itu disampaikan melalui kolom komentar platform TikTok, kemudian diunggah dalam akun media sosial X. Dilansir dari Kompas.com, pesan tersebut menuliskan pertanyaan soal hukuman jika menembak kepala Anies. Merespon ancaman tersebut, tim pemenangan nasional Anies Mohaimin atau Timnas Amin meminta Polri untuk mengusut. Timnas Amin telah melaporkan kasus tersebut terhadap pihak kepolisian. Menurut Timnas, ancaman tersebut sudah sangat membahayakan keselamatan Anies. Untuk itu, Timnas Amin meminta Polri untuk menindak tegas pihak yang mengirimkan pesan ancaman. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, pada Jumat 12 Januari 2024. Selain meminta Polri mengusut kasus, Timnas Amin juga menginginkan agar tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan KPU untuk waspada. Meski demikian, tim pengamanan Anies diminta tetap bersikap humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kerap dikaitkan dengan sosok yang emosional. Hal itu terjadi karena Prabowo kerap melontarkan pernyataan yang dinilai emosional. Atas hal itu, Prabowo menegaskan bahwa dirinya memiliki latar belakang sebagai prajurit TNI, sehingga mempengaruhi cara bertuturnya selama ini. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Kepulauan Bangka Belitung Kamis 11 Januari 2024. Prabowo mengatakan sebagai prajurit TNI dirinya bertutur kata menggunakan bahasa yang apa adanya, tidak menggunakan bahasa yang dipakai elit maupun pengamat. Ia kemudian kembali menyinggung kata omon-omon seperti yang dilontarkannya kepada Anies Baswedan saat debat. Di hadapan ribuan masyarakat, Prabowo menyinggung sebuah peribahasa tentang perbuatan baik yang tidak dibalas setimpal. Meski begitu, Prabowo mengaku tidak ingin ambil pusing dengan sindiran dan olok-olok yang dialamatkan kepadanya. Prabowo mengatakan dirinya hanya akan menyerahkan kepada rakyat. Saya ini mantan serdadu, bahasa saya apa adanya.
Jangan bahasa-bahasa elit, bahasa-bahasa pengamat-pengamat. Beginilah, begitulah. Teori aja. Omon-omon kosong. Ada kawan saya mengatakan memang benar kadang-kadang pepatah nenek moyang kita banyak benarnya. Hati-hati, dalamnya laut bisa kita ukur, dalam hatinya seorang belum tentu bisa kita ukur. Ada juga nasihat nenek moyang kita. Hati-hati, kadang-kadang air susu dibalas dengan air tuba. Tapi ya kadang-kadang saya harus sabar. Saya cukup mengurut dada saja. Ya. Biarlah rakyat dan Allah Subhanahu wa taala yang menjawab, saudara-saudara. Ada juga nasihat nenek moyang kita. Hati-hati, kadang-kadang air susu dibalas dengan air tuba. Tapi ya kadang-kadang saya harus sabar. Saya cukup mengurut dada saja. Ya. Capres 02 Prabowo Subianto berbicara soal kesetiaan yang ia kaitkan dengan peribahasa. Menurutnya, peribahasa air susu dibalas dengan air tuba benar adanya. Prabowo juga mengutip peribahasa lainnya soal sifat manusia usai diberi kebaikan. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto saat menghadiri konsolidasi relawan Prabowo Gibran di Gor Sahabudin, Bangka Belitung pada Kamis 11 Januari. Awalnya Prabowo Subianto mengatakan bahwa pepatah nenek moyang memang banyak benarnya seperti air susu dibalas dengan air tuba. Ia juga mengungkit peribahasa mengenai orang yang diberi kebaikan tetapi malah dibalas dengan kedengkian. Menhan itu meminta agar semua orang berhati-hati dengan orang seperti itu. Lebih lanjut, ia menyinggung anjing yang setia kepada majikannya jika diberi makanan. Meski begitu, Prabowo mengaku tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Jika nantinya akan ada fitnah atau ejekan, Prabowo menyebut dijogetin aja. Prabowo tidak menyebutkan secara rinci siapa sosok yang ia maksud. Namun sejumlah pihak menilai sosok yang dimaksud Prabowo Subianto itu adalah Anies Baswedan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat ancaman penembakan oleh warganet saat melakukan live di platform TikTok. Terkait dengan hal ini, tim pemenangan nasional Anies Caimin atau Timnas Amin pun mendesak kepolisian untuk mengusut dan menindak pihak yang mengancam tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan pada Jumat 12 Januari 2024. Ia pun meminta kepada pihak kepolisian melakukan investigasi dan penegakan hukum. Timnas Amin meminta tim Satuan Tugas atau Satgas Pengawalan Capres yang sudah dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan Anies diminta tetap bersikap humanis ketika ex-gubernur DKI Jakarta itu bertemu dengan rakyat. Atas peristiwa ini, tim hukum dari Timnas Amin pun telah melaporkannya ke kepolisian. Mereka berharap kepolisian dapat mengusut ancaman pembunuhan yang berbahaya bagi pemilihan umum 2024. Diketahui bahwa sebuah akun X mengunggah tangkapan layar yang memperlihatkan komentar di platform TikTok dengan komentar ancaman. Komentar bernada ancaman yang ingin menembak Anies itu dituliskan oleh akun @rivanariansyah. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapatkan pesan ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan itu disampaikan melalui kolom komentar platform TikTok, kemudian diunggah dalam akun media sosial X.
Dilansir dari Kompas.com, pesan tersebut menuliskan pertanyaan soal hukuman jika menembak kepala Anies. Merespon ancaman tersebut, Tim Pemenangan Nasional Anies Mohaimin atau Timnas Amin meminta Polri untuk mengusut. Timnas Amin telah melaporkan kasus tersebut terhadap pihak kepolisian. Menurut Timnas, ancaman tersebut sudah sangat membahayakan keselamatan Anies. Untuk itu, Timnas Amin meminta Polri untuk menindak tegas pihak yang mengirimkan pesan ancaman. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, pada Jumat 12 Januari 2024. Selain meminta Polri mengusut kasus, Timnas Amin juga menginginkan agar tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan KPU untuk waspada. Meski demikian, tim pengamanan Anies diminta tetap bersikap humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kerap dikaitkan dengan sosok yang emosional. Hal itu terjadi karena Prabowo kerap melontarkan pernyataan yang dinilai emosional. Atas hal itu, Prabowo menegaskan bahwa dirinya memiliki latar belakang sebagai prajurit TNI, sehingga mempengaruhi cara bertuturnya selama ini. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Kepulauan Bangka Belitung Kamis 11 Januari 2024. Prabowo mengatakan sebagai prajurit TNI dirinya bertutur kata menggunakan bahasa yang apa adanya, tidak menggunakan bahasa yang dipakai elit maupun pengamat. Ia kemudian kembali menyinggung kata omon-omon seperti yang dilontarkannya kepada Anies Baswedan saat debat. Di hadapan ribuan masyarakat, Prabowo menyinggung sebuah peribahasa tentang perbuatan baik yang tidak dibalas setimpal. Meski begitu, Prabowo mengaku tidak ingin ambil pusing dengan sindiran dan olok-olok yang dialamatkan kepadanya. Prabowo mengatakan dirinya hanya akan menyerahkan kepada rakyat. Saya ini mantan serdadu, bahasa saya apa adanya. Jangan bahasa-bahasa elit, bahasa-bahasa pengamat-pengamat, beginilah, begitulah, beginilah, begitulah. Teori aja, omon-omon kosong. Ada kawan saya mengatakan memang benar kadang-kadang pepatah nenek moyang kita banyak benarnya. Hati-hati, dalamnya laut bisa kita ukur, dalam hatinya seorang belum tentu bisa kita ukur. Ada juga nasihat nenek moyang kita. Hati-hati, kadang-kadang air susu dibalas dengan air tuba. Tapi ya, kadang-kadang saya harus sabar. Saya cukup mengurut dada saja. Ya. Biarlah rakyat dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjawab, saudara-saudara. Ada juga nasihat nenek moyang kita. Hati-hati, kadang-kadang air susu dibalas dengan air tuba. Tapi ya, kadang-kadang saya harus sabar. Saya cukup mengurut dada saja. Ya. Capres 02 Prabowo Subianto berbicara soal kesetiaan yang ia kaitkan dengan peribahasa. Menurutnya, peribahasa air susu dibalas dengan air tuba benar adanya. Prabowo juga mengutip peribahasa lainnya soal sifat manusia usai diberi kebaikan. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto saat menghadiri konsolidasi relawan Prabowo Gibran di Gor Sahabudin, Bangka Belitung pada Kamis 11 Januari. Awalnya Prabowo Subianto mengatakan bahwa pepatah nenek moyang memang banyak benarnya seperti air susu dibalas dengan air tuba. Ia juga mengungkit peribahasa mengenai orang yang diberi kebaikan tetapi malah dibalas dengan kedengkian. Menhan itu meminta agar semua orang berhati-hati dengan orang seperti itu. Lebih lanjut, ia menyinggung anjing yang setia kepada majikannya jika diberi makanan. Meski begitu, Prabowo
Prabowo mengaku tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Jika nantinya akan ada fitnah atau ejekan, Prabowo menyebut dijogetin aja. Prabowo tidak menyebutkan secara rinci siapa sosok yang ia maksud. Namun sejumlah pihak menilai sosok yang dimaksud Prabowo Subianto itu adalah Anies Baswedan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat ancaman penembakan oleh warganet saat melakukan live di platform TikTok. Terkait dengan hal ini, tim pemenangan nasional Anies Caimin atau Timnas Amin pun mendesak kepolisian untuk mengusut dan menindak pihak yang mengancam tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan pada Jumat 12 Januari 2024. Ia pun meminta kepada pihak kepolisian melakukan investigasi dan penegakan hukum. Timnas Amin meminta tim Satuan Tugas atau Satgas Pengawalan Capres yang sudah dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan Anies diminta tetap bersikap humanis ketika ex-gubernur DKI Jakarta itu bertemu dengan rakyat. Atas peristiwa ini, tim hukum dari Timnas Amin pun telah melaporkannya ke kepolisian. Mereka berharap kepolisian dapat mengusut ancaman pembunuhan yang berbahaya bagi pemilihan umum 2024. Diketahui bahwa sebuah akun X mengunggah tangkapan layar yang memperlihatkan komentar di platform TikTok dengan komentar ancaman. Komentar bernada ancaman yang ingin menembak Anies itu dituliskan oleh akun @rivanariansyah. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapatkan pesan ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan itu disampaikan melalui kolom komentar platform TikTok, kemudian diunggah dalam akun media sosial X. Dilansir dari Kompas.com, pesan tersebut menuliskan pertanyaan soal hukuman jika menembak kepala Anies. Merespon ancaman tersebut, tim pemenangan nasional Anies Mohaimin atau Timnas Amin meminta Polri untuk mengusut. Timnas Amin telah melaporkan kasus tersebut terhadap pihak kepolisian. Menurut Timnas, ancaman tersebut sudah sangat membahayakan keselamatan Anies. Untuk itu, Timnas Amin meminta Polri untuk menindak tegas pihak yang mengirimkan pesan ancaman. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, pada Jumat 12 Januari 2024. Selain meminta Polri mengusut kasus, Timnas Amin juga menginginkan agar tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan KPU untuk waspada. Meski demikian, tim pengamanan Anies diminta tetap bersikap humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kerap dikaitkan dengan sosok yang emosional. Hal itu terjadi karena Prabowo kerap melontarkan pernyataan yang dinilai emosional. Atas hal itu, Prabowo menegaskan bahwa dirinya memiliki latar belakang sebagai prajurit TNI, sehingga mempengaruhi cara bertuturnya selama ini. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Kepulauan Bangka Belitung Kamis 11 Januari 2024. Prabowo mengatakan sebagai prajurit TNI dirinya bertutur kata menggunakan bahasa yang apa adanya, tidak menggunakan bahasa yang dipakai elit maupun pengamat. Ia kemudian kembali menyinggung kata omon-omon seperti yang dilontarkannya kepada Anies Baswedan saat debat. Di hadapan ribuan masyarakat, Prabowo menyinggung sebuah peribahasa tentang perbuatan baik yang tidak dibalas setimpal. Meski begitu, Prabowo mengaku tidak ingin ambil pusing dengan sindiran dan olok-olok yang dialamatkan kepadanya. Prabowo mengatakan dirinya hanya akan menyerahkan kepada rakyat. Saya ini mantan serdadu, bahasa saya apa adanya. Jangan bahasa-bahasa elit, bahasa-bahasa pengamat-pengamat, beginilah, begitulah. Teori aja, omon-omon kosong. Ada kawan saya mengatakan memang benar kadang-kadang pepatah nenek moyang kita banyak benarnya. Hati-hati, dalamnya laut bisa kita ukur. Dalam hatinya seorang belum tentu bisa kita ukur. Ada juga nasihat nenek moyang kita. Hati-hati. Kadang-kadang air susu dibalas dengan air tuba. Tapi ya,
Kadang-kadang saya harus sabar. Ya. Saya cukup mengurut dada saja. Ya. Biarlah rakyat dan Allah Subhanahu wa taala yang menjawab, saudara-saudara. Ada juga nasihat nenek moyang kita. Hati-hati. Kadang-kadang air susu dibalas dengan air tuba. Tapi ya, kadang-kadang saya harus sabar. Ya. Saya cukup mengurut dada saja. Ya. Capres 02 Prabowo Subianto berbicara soal kesetiaan yang ia kaitkan dengan peribahasa. Menurutnya, peribahasa air susu dibalas dengan air tuba benar adanya. Prabowo juga mengutip peribahasa lainnya soal sifat manusia usai diberi kebaikan. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto saat menghadiri konsolidasi relawan Prabowo Gibran di Gor Sahabudin, Bangka Belitung pada Kamis 11 Januari. Awalnya Prabowo Subianto mengatakan bahwa pepatah nenek moyang memang banyak benarnya seperti air susu dibalas dengan air tuba. Ia juga mengungkit peribahasa mengenai orang yang diberi kebaikan tetapi malah dibalas dengan kedengkian. Menhan itu meminta agar semua orang berhati-hati dengan orang seperti itu. Lebih lanjut, ia menyinggung anjing yang setia kepada majikannya jika diberi makanan. Meski begitu, Prabowo mengaku tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Jika nantinya akan ada fitnah atau ejekan, Prabowo menyebut dijogetin aja. Prabowo tidak menyebutkan secara rinci siapa sosok yang ia maksud. Namun sejumlah pihak menilai sosok yang dimaksud Prabowo Subianto itu adalah Anies Baswedan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat ancaman penembakan oleh warganet saat melakukan live di platform TikTok. Terkait dengan hal ini, tim pemenangan nasional Anies Caimin atau Timnas Amin pun mendesak kepolisian untuk mengusut dan menindak pihak yang mengancam tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan pada Jumat 12 Januari 2024. Ia pun meminta kepada pihak kepolisian melakukan investigasi dan penegakan hukum. Timnas Amin meminta tim Satuan Tugas atau Satgas Pengawalan Capres yang sudah dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan Anies diminta tetap bersikap humanis ketika ex-Gubernur DKI Jakarta itu bertemu dengan rakyat. Atas peristiwa ini, tim hukum dari Timnas Amin pun telah melaporkannya ke kepolisian. Mereka berharap kepolisian dapat mengusut ancaman pembunuhan yang berbahaya bagi pemilihan umum 2024. Diketahui bahwa sebuah akun X mengunggah tangkapan layar yang memperlihatkan komentar di platform TikTok dengan komentar ancaman. Komentar bernada ancaman yang ingin menembak Anies itu dituliskan oleh akun @rivanariansyah. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapatkan pesan ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan itu disampaikan melalui kolom komentar platform TikTok, kemudian diunggah dalam akun media sosial X. Dilansir dari Kompas.com, pesan tersebut menuliskan pertanyaan soal hukuman jika menembak kepala Anies. Merespon ancaman tersebut, tim pemenangan nasional Anies Mohaimin atau Timnas Amin meminta Polri untuk mengusut. Timnas Amin telah melaporkan kasus tersebut terhadap pihak kepolisian. Menurut Timnas, ancaman tersebut sudah sangat membahayakan keselamatan Anies. Untuk itu, Timnas Amin meminta Polri untuk menindak tegas pihak yang mengirimkan pesan ancaman. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, pada Jumat 12 Januari 2024. Selain meminta Polri mengusut kasus, Timnas Amin juga menginginkan agar tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan KPU untuk waspada. Meski demikian, tim pengamanan Anies diminta tetap bersikap humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kerap dikaitkan dengan sosok yang emosional. Hal itu terjadi karena Prabowo kerap melontarkan pernyataan yang dinilai emosional. Atas hal itu, Prabowo menegaskan bahwa dirinya memiliki latar belakang sebagai prajurit TNI, sehingga mempengaruhi cara bertuturnya selama ini. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Kepulauan Bangka Belitung Kamis 11 Januari 2024.
Prabowo mengatakan sebagai prajurit TNI dirinya bertutur kata menggunakan bahasa yang apa adanya, tidak menggunakan bahasa yang dipakai elit maupun pengamat. Ia kemudian kembali menyinggung kata omon-omon seperti yang dilontarkannya kepada Anies Baswedan saat debat. Di hadapan ribuan masyarakat, Prabowo menyinggung sebuah peribahasa tentang perbuatan baik yang tidak dibalas setimpal. Meski begitu, Prabowo mengaku tidak ingin ambil pusing dengan sindiran dan olok-olok yang dialamatkan kepadanya. Prabowo mengatakan dirinya hanya akan menyerahkan kepada rakyat. Saya ini mantan serdadu, bahasa saya apa adanya. Jangan bahasa-bahasa elit, bahasa-bahasa pengamat-pengamat, beginilah, begitulah. Teori aja. Omon-omon kosong. Ada kawan saya mengatakan memang benar kadang-kadang pepatah nenek moyang kita banyak benarnya. Hati-hati. Dalamnya laut bisa kita ukur, dalam hatinya seorang belum tentu bisa kita ukur. Ada juga nasihat nenek moyang kita. Hati-hati. Kadang-kadang air susu dibalas dengan air tuba. Tapi ya, kadang-kadang saya harus sabar. Saya cukup mengurut dada saja. Ya. Biarlah rakyat dan Allah Subhanahu wa taala yang menjawab, saudara-saudara. Ada juga nasihat nenek moyang kita. Hati-hati. Kadang-kadang air susu dibalas dengan air tuba. Tapi ya, kadang-kadang saya harus sabar. Saya cukup mengurut dada saja. Ya. Capres 02 Prabowo Subianto berbicara soal kesetiaan yang ia kaitkan dengan peribahasa. Menurutnya, peribahasa air susu dibalas dengan air tuba benar adanya. Prabowo juga mengutip peribahasa lainnya soal sifat manusia usai diberi kebaikan. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto saat menghadiri konsolidasi relawan Prabowo Gibran di Gor Sahabudin, Bangka Belitung pada Kamis 11 Januari. Awalnya Prabowo Subianto mengatakan bahwa pepatah nenek moyang memang banyak benarnya seperti air susu dibalas dengan air tuba. Ia juga mengungkit peribahasa mengenai orang yang diberi kebaikan tetapi malah dibalas dengan kedengkian. Menhan itu meminta agar semua orang berhati-hati dengan orang seperti itu. Lebih lanjut, ia menyinggung anjing yang setia kepada majikannya jika diberi makanan. Meski begitu, Prabowo mengaku tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Jika nantinya akan ada fitnah atau ejekan, Prabowo menyebut dijogetin aja. Prabowo tidak menyebutkan secara rinci siapa sosok yang ia maksud. Namun sejumlah pihak menilai sosok yang dimaksud Prabowo Subianto itu adalah Anies Baswedan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat ancaman penembakan oleh warganet saat melakukan live di platform TikTok. Terkait dengan hal ini, tim pemenangan nasional Anies Caimin atau Timnas Amin pun mendesak kepolisian untuk mengusut dan menindak pihak yang mengancam tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan pada Jumat 12 Januari 2024. Ia pun meminta kepada pihak kepolisian melakukan investigasi dan penegakan hukum. Timnas Amin meminta tim Satuan Tugas atau Satgas Pengawalan Capres yang sudah dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan Anies diminta tetap bersikap humanis ketika ex-Gubernur DKI Jakarta itu bertemu
bertemu dengan rakyat. Atas peristiwa ini, tim hukum dari Timnas Amin pun telah melaporkannya ke kepolisian. Mereka berharap kepolisian dapat mengusut ancaman pembunuhan yang berbahaya bagi pemilihan umum 2024. Diketahui bahwa sebuah akun X mengunggah tangkapan layar yang memperlihatkan komentar di platform TikTok dengan komentar ancaman. Komentar bernada ancaman yang ingin menembak Anies itu dituliskan oleh akun @rivanariansyah. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapatkan pesan ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan itu disampaikan melalui kolom komentar platform TikTok, kemudian diunggah dalam akun media sosial X. Dilansir dari kompas.com, pesan tersebut menuliskan pertanyaan soal hukuman jika menembak kepala Anies. Merespon ancaman tersebut, Tim Pemenangan Nasional Anies Mohaimin atau Timnas Amin meminta Polri untuk mengusut. Timnas Amin telah melaporkan kasus tersebut terhadap pihak kepolisian. Menurut Timnas, ancaman tersebut sudah sangat membahayakan keselamatan Anies. Untuk itu, Timnas Amin meminta Polri untuk menindak tegas pihak yang mengirimkan pesan ancaman. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, pada Jumat 12 Januari 2024. Selain meminta Polri mengusut kasus, Timnas Amin juga menginginkan agar tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan KPU untuk waspada. Meski demikian, tim pengamanan Anies diminta tetap bersikap humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kerap dikaitkan dengan sosok yang emosional. Hal itu terjadi karena Prabowo kerap melontarkan pernyataan yang dinilai emosional. Atas hal itu, Prabowo menegaskan bahwa dirinya memiliki latar belakang sebagai prajurit TNI, sehingga mempengaruhi cara bertuturnya selama ini. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Kepulauan Bangka Belitung Kamis 11 Januari 2024. Prabowo mengatakan sebagai prajurit TNI dirinya bertutur kata menggunakan bahasa yang apa adanya, tidak menggunakan bahasa yang dipakai elit maupun pengamat. Ia kemudian kembali menyinggung kata omon-omon seperti yang dilontarkannya kepada Anies Baswedan saat debat. Di hadapan ribuan masyarakat, Prabowo menyinggung sebuah peribahasa tentang perbuatan baik yang tidak dibalas setimpal. Meski begitu, Prabowo mengaku tidak ingin ambil pusing dengan sindiran dan olok-olok yang dialamatkan kepadanya. Prabowo mengatakan dirinya hanya akan menyerahkan kepada rakyat. Saya ini mantan serdadu, bahasa saya apa adanya. Jangan bahasa-bahasa elit, bahasa-bahasa pengamat-pengamat, beginilah, begitulah. Teori aja, omon-omon kosong. Ada kawan saya mengatakan memang benar kadang-kadang pepatah nenek moyang kita banyak benarnya. Hati-hati, dalamnya laut bisa kita ukur. Dalam hatinya seorang belum tentu bisa kita ukur. Ada juga nasihat nenek moyang kita. Hati-hati. Kadang-kadang air susu dibalas dengan air tuba. Tapi ya, kadang-kadang saya harus sabar. Saya cukup mengurut dada saja. Ya. Biarlah rakyat dan Allah Subhanahu wa taala yang menjawab, saudara-saudara. Ada juga nasihat nenek moyang kita. Hati-hati. Kadang-kadang air susu dibalas dengan air tuba. Tapi ya, kadang-kadang saya harus sabar. Saya cukup mengurut dada saja. Ya.
Capres 02 Prabowo Subianto berbicara soal kesetiaan yang ia kaitkan dengan peribahasa. Menurutnya, peribahasa air susu dibalas dengan air tuba benar adanya. Prabowo juga mengutip peribahasa lainnya soal sifat manusia usai diberi kebaikan. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto saat menghadiri konsolidasi relawan Prabowo Gibran di Gor Sahabudin, Bangka Belitung pada Kamis 11 Januari. Awalnya Prabowo Subianto mengatakan bahwa pepatah nenek moyang memang banyak benarnya seperti air susu dibalas dengan air tuba. Ia juga mengungkit peribahasa mengenai orang yang diberi kebaikan tetapi malah dibalas dengan kedengkian. Menhan itu meminta agar semua orang berhati-hati dengan orang seperti itu. Lebih lanjut, ia menyinggung anjing yang setia kepada majikannya jika diberi makanan. Meski begitu, Prabowo mengaku tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Jika nantinya akan ada fitnah atau ejekan, Prabowo menyebut dijogetin aja. Prabowo tidak menyebutkan secara rinci siapa sosok yang ia maksud. Namun sejumlah pihak menilai sosok yang dimaksud Prabowo Subianto itu adalah Anies Baswedan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat ancaman penembakan oleh warganet saat melakukan live di platform TikTok. Terkait dengan hal ini, tim pemenangan nasional Anies Caimin atau Timnas Amin pun mendesak kepolisian untuk mengusut dan menindak pihak yang mengancam tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan pada Jumat 12 Januari 2024. Ia pun meminta kepada pihak kepolisian melakukan investigasi dan penegakan hukum. Timnas Amin meminta tim Satuan Tugas atau Satgas Pengawalan Capres yang sudah dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan Anies diminta tetap bersikap humanis ketika ex-gubernur DKI Jakarta itu bertemu dengan rakyat. Atas peristiwa ini, tim hukum dari Timnas Amin pun telah melaporkannya ke kepolisian. Mereka berharap kepolisian dapat mengusut ancaman pembunuhan yang berbahaya bagi pemilihan umum 2024. Diketahui bahwa sebuah akun X mengunggah tangkapan layar yang memperlihatkan komentar di platform TikTok dengan komentar ancaman. Komentar bernada ancaman yang ingin menembak Anies itu dituliskan oleh akun @rivanariansyah. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapatkan pesan ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan itu disampaikan melalui kolom komentar platform TikTok, kemudian diunggah dalam akun media sosial X. Dilansir dari Kompas.com, pesan tersebut menuliskan pertanyaan soal hukuman jika menembak kepala Anies. Merespon ancaman tersebut, tim pemenangan nasional Anies Mohaimin atau Timnas Amin meminta Polri untuk mengusut. Timnas Amin telah melaporkan kasus tersebut terhadap pihak kepolisian. Menurut Timnas, ancaman tersebut sudah sangat membahayakan keselamatan Anies. Untuk itu, Timnas Amin meminta Polri untuk menindak tegas pihak yang mengirimkan pesan ancaman. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, pada Jumat 12 Januari 2024. Selain meminta Polri mengusut kasus, Timnas Amin juga menginginkan agar tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan KPU untuk waspada. Meski demikian, tim pengamanan Anies diminta tetap bersikap humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kerap dikaitkan dengan sosok yang emosional. Hal itu terjadi karena Prabowo kerap melontarkan pernyataan yang dinilai emosional. Atas hal itu, Prabowo menegaskan bahwa dirinya memiliki latar belakang sebagai prajurit TNI, sehingga mempengaruhi cara bertuturnya selama ini. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Kepulauan Bangka Belitung Kamis 11 Januari 2024. Prabowo mengatakan sebagai prajurit TNI dirinya bertutur kata menggunakan bahasa yang apa adanya, tidak menggunakan bahasa yang dipakai elit maupun pengamat. Ia kemudian kembali menyinggung kata omon-omon seperti yang dilontarkannya kepada Anies Baswedan saat debat. Di hadapan ribuan masyarakat, Prabowo menyinggung sebuah peribahasa tentang perbuatan baik yang tidak dibalas setimpal. Meski begitu, Prabowo mengaku tidak ingin ambil pusing dengan sindiran dan olok-olok yang dialamatkan kepadanya. Prabowo mengatakan dirinya hanya akan menyerahkan kepada rakyat. Saya ini mantan serdadu, bahasa saya apa adanya. Jangan bahasa-bahasa elit, bahasa-bahasa pengamat-pengamat, beginilah, begitulah, beginilah, begitulah. Teori aja, omon-omon kosong. Ada kawan saya mengatakan memang benar kadang-kadang
Ya, kadang-kadang pepatah nenek moyang kita banyak benarnya. Hati-hati, dalamnya laut bisa kita ukur, dalam hatinya seorang belum tentu bisa kita ukur. Ada juga nasihat nenek moyang kita. Hati-hati, kadang-kadang air susu dibalas dengan air tuba. Tapi ya, kadang-kadang saya harus sabar. Ya. Saya cukup mengurut dada saja. Ya. Biarlah rakyat dan Allah Subhanahu wa taala yang menjawab, saudara-saudara. Ada juga nasihat nenek moyang kita. Hati-hati, kadang-kadang air susu dibalas dengan air tuba. Tapi ya, kadang-kadang saya harus sabar. Ya. Saya cukup mengurut dada saja. Ya. Capres 02 Prabowo Subianto berbicara soal kesetiaan yang ia kaitkan dengan peribahasa. Menurutnya, peribahasa air susu dibalas dengan air tuba benar adanya. Prabowo juga mengutip peribahasa lainnya soal sifat manusia usai diberi kebaikan. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto saat menghadiri konsolidasi relawan Prabowo Gibran di Gor Sahabudin, Bangka Belitung pada Kamis 11 Januari. Awalnya Prabowo Subianto mengatakan bahwa pepatah nenek moyang memang banyak benarnya seperti air susu dibalas dengan air tuba. Ia juga mengungkit peribahasa mengenai orang yang diberi kebaikan tetapi malah dibalas dengan kedengkian. Menhan itu meminta agar semua orang berhati-hati dengan orang seperti itu. Lebih lanjut, ia menyinggung anjing yang setia kepada majikannya jika diberi makanan. Meski begitu, Prabowo mengaku tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Jika nantinya akan ada fitnah atau ejekan, Prabowo menyebut dijogetin aja. Prabowo tidak menyebutkan secara rinci siapa sosok yang ia maksud. Namun sejumlah pihak menilai sosok yang dimaksud Prabowo Subianto itu adalah Anies Baswedan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat ancaman penembakan oleh warganet saat melakukan live di platform TikTok. Terkait dengan hal ini, tim pemenangan nasional Anies Caimin atau Timnas Amin pun mendesak kepolisian untuk mengusut dan menindak pihak yang mengancam tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan pada Jumat 12 Januari 2024. Ia pun meminta kepada pihak kepolisian melakukan investigasi dan penegakan hukum. Timnas Amin meminta tim Satuan Tugas atau Satgas Pengawalan Capres yang sudah dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan Anies diminta tetap bersikap humanis ketika ex-gubernur DKI Jakarta itu bertemu dengan rakyat. Atas peristiwa ini, tim hukum dari Timnas Amin pun telah melaporkannya ke kepolisian. Mereka berharap kepolisian dapat mengusut ancaman pembunuhan yang berbahaya bagi pemilihan umum 2024. Diketahui bahwa sebuah akun X mengunggah tangkapan layar yang memperlihatkan komentar di platform TikTok dengan komentar ancaman. Komentar bernada ancaman yang ingin menembak Anies itu dituliskan oleh akun @rivanariansyah. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapatkan pesan ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan itu disampaikan melalui kolom komentar platform TikTok, kemudian diunggah dalam akun media sosial X. Dilansir dari Kompas.com, pesan tersebut menuliskan pertanyaan soal hukuman jika menembak kepala Anies. Merespon ancaman tersebut, tim pemenangan nasional Anies Mohaimin atau Timnas Amin meminta Polri untuk mengusut. Timnas Amin telah melaporkan kasus tersebut terhadap pihak kepolisian. Menurut Timnas, ancaman tersebut sudah sangat membahayakan keselamatan Anies. Untuk itu, Timnas Amin meminta Polri untuk menindak tegas pihak yang mengirimkan pesan ancaman. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, pada Jumat 12 Januari 2024.
Selain meminta Polri mengusut kasus, Timnas Amin juga menginginkan agar tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan KPU untuk waspada. Meski demikian, tim pengamanan Anies diminta tetap bersikap humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kerap dikaitkan dengan sosok yang emosional. Hal itu terjadi karena Prabowo kerap melontarkan pernyataan yang dinilai emosional. Atas hal itu, Prabowo menegaskan bahwa dirinya memiliki latar belakang sebagai prajurit TNI, sehingga mempengaruhi cara bertuturnya selama ini. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Kepulauan Bangka Belitung Kamis 11 Januari 2024. Prabowo mengatakan sebagai prajurit TNI dirinya bertutur kata menggunakan bahasa yang apa adanya, tidak menggunakan bahasa yang dipakai elit maupun pengamat. Ia kemudian kembali menyinggung kata omon-omon seperti yang dilontarkannya kepada Anies Baswedan saat debat. Di hadapan ribuan masyarakat, Prabowo menyinggung sebuah peribahasa tentang perbuatan baik yang tidak dibalas setimpal. Meski begitu, Prabowo mengaku tidak ingin ambil pusing dengan sindiran dan olok-olok yang dialamatkan kepadanya. Prabowo mengatakan dirinya hanya akan menyerahkan kepada rakyat. Saya ini mantan serdadu, bahasa saya apa adanya. Jangan bahasa-bahasa elit, bahasa-bahasa pengamat-pengamat, beginilah, begitulah, beginilah, begitulah. Teori aja.